Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak manusia, tapi tidak semuanya menjadi nabi. Ada banyak nabi, tapi tidak semuanya menjadi rasul, dan banyak rasul, hanya 5 yang ulul azmi. Dan antara ulul azmi itu, satu pemimpinnya Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada pilihan Allah di antara manusia. Ada banyak belahan bumi di atas dunia ini, tapi salat di dalam rumah tak sama dengan di masjid. Salatul jamaati, salat berjamaah di masjid, tafdulu salat al-fadhi, lebih utama daripada salat sendirian di rumah. Bisa 27 darajah. Masjid ini 27 derajat. Tapi ada satu lagi yang lebih hebat, itu lihat dia di Masjidil Aqsa. Lebih tinggi lagi daripada itu, Masjid Nabawi, dan puncaknya adalah Masjidil Haram. Sebagian saudara kita sudah berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya ada permukaan bumi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak malam, maka ada satu malam yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Bagaimana dengan siang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," hari siang, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah, min hadhil ayyamil ashri, 10 hari ini paling disukai, paling dicintai, paling diutamakan Allah melebihi hari-hari yang lain. Walaupun ada hari, bulan, berganti pekan, tahun, minggu, sesungguhnya hari yang 10 hari inilah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad? Kata Nabi, lebih hebat lagi beramal 10 hari ini daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali kalau ada orang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia bawa nyawanya, dia bawa hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', pulang hartanya, hilang nyawa, melayang. Hanya itu saja yang bisa mengalahkan 10 hari ini. Maka utama-utamanya amal adalah 10 hari. Yang dimaksud dengan 10 hari adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, yang tak lama lagi kita akan memasukinya. Catat baik-baik kapan kita memasuki 1 Zulhijjah. Maka dari 1 sampai ke 8 Zulhijjah itu amal yang paling utama adalah as-siyamu fihinna sunnatun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, pendiri mazhab yang keempat, meninggal tahun 241 Hijrah. Berpuasa pada awal Zulhijjah adalah sunnah. Bagi siapa yang sanggup berpuasa, silakan berpuasa. Yang tidak sanggup berpuasa, memperbanyak solat sunnah. Diawali dengan solat isyraq, solat duha, solat awabin, solat tahajud, solat witir, solat hajat, solat qabliyah ba'diyah, solat sunnat wudu, solat sunnat taubat, solat sunnat tasbih, solat sunnat mutlak, memperbaiki amal kepada Allah SWT.
Yang tidak sanggup tegak berdiri, maka memperbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Puasa tidak sanggup karena usia renta, penyakit akut. Sholat sunat pun tidak sanggup karena sakit tulang, sakit kaki, asam urat dan lain sebagainya. Memperbanyak bacaan Al-Quran pun tidak sanggup karena pandangan mata tidak lagi jelas. Maka alternatif amal yang paling terakhir adalah memperbanyak zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat timbangan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka, dibukakan Allah pintu rezeki. Itulah dia amalan astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyra sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asalnya zikir-zikir ini tidak ada hitungannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya, uzkurullah, berzikirlah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya, tidak ada hitungannya. Kalaupun ada tuan guru buya kita mengatakan 100 kali, 300 kali, 1000 kali, itu hanya proses latihan. Apa hukumnya beristighfar 100 kali, bersolawat 1000 kali? Tidak bid'ah, tidak salah, baik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur dia bertasbih alfa uqdah, 1000 simpul tali. Dia simpul tali sebelum tidur malam, 1000 simpul itu dia pakai bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Itu dalil boleh bertasbih menggunakan alat. Kalau zaman itu simpul tali, hari ini pakai tasbih. Tasbih batu, tasbih kayu, tasbih digital, pakailah, tidak bid'ah. Karena itu dilakukan oleh sahabat Nabi. Kalaulah bertasbih dengan menggunakan alat itu bid'ah, dan bid'ah dhalalah, sesat, masuk neraka, maka sahabat Nabi Abu Hurairah berarti masuk neraka. Kalaulah bertasbih 1000 kali itu sesat, maka berarti sahabat Nabi yang kita katakan radhiyallahu an, Allah meridhoinya sesat. Mereka biasa bertasbih dengan hitungan 1000, 2000, 3000 kali. Tentang sahabat Nabi bertasbih dengan angka tertentu disebutkan oleh ahli hadis yang sangat ketat. Beliau adalah Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Memperbanyak solat-solat sunnah. Ada salah seorang zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW, namanya Ali. Tapi karena ibadahnya banyak, dia digelar dengan nama Zainal Abidin. Dia adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidina Ali, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali. Membedakan datuknya Ali dengan cucunya Ali, maka yang cucu disebut dengan Zainal Abidin, perhiasan para ahli ibadah. Dia digelar dengan Imam As-Sajjad. Sajjad artinya banyak sujud, karena kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dia bersujud alfa sajdah, 1000 kali sujud dalam sehari. Itulah banyaknya sholat sunnah. Adapun dalil memperbanyak khatam Quran, maka Imam Syafi'i khatimal Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 60 kali khatam. Maka 10 hari yang baik ini
kita isi dengan amal-amal yang baik sesuai dengan kemampuan. Yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisa semuanya melaksanakan puasa sunat, ditambah dengan salat sunat, menghatamkan Al-Quran, berzikir, sangat baik. Ma la yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Allah tidak membebani kita sesuai lebih dari kemampuan kita. Maka yang paling ringan adalah ayul amal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasul, antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Engkau mati meninggalkan dunia dalam keadaan lidahmu basah berzikir mengingat Allah. Pilihlah tasbih-tasbih, pilihlah tahmid dan takbir, pilihlah sholawat, memperbanyak zikir kepada Allah di 10 hari awal Zulhijjah. Andai tidak sanggup puasa 8 hari, jangan sampai tinggalkan Senin dan Kamis. Mengapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasulullah? Jawabnya, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Wa yauma ub'atsu, hari Senin aku dibangkitkan. Mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil amal, hari Kamis amal-amal manusia diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Bisa 8 hari, alhamdulillah. Tak bisa 8 hari, pilih 2 hari, Senin dan Kamis. Senin Kamis tak dapat, laksanakan banyak puasa sunat. Tak dapat melaksanakan puasa sunat, khatamkan Al-Quran. Tak dapat khatam Quran, berzikir mengagungkan Allah SWT. Tapi untuk tanggal 9, jangan sampai tinggal sama sekali. Karena tanggal 9 itu yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saudara kita di padang Arafah berwukuf, sedangkan kita melaksanakan puasa sunat. Kita melaksanakan memperbanyak puasa sunat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Tanggal 10 amalnya berbeda. Tanggal 10 adalah tanggal 10 kita melaksanakan menyembelih hewan kurban. Ma'amila adamiyun amalan, tidak ada amal yang paling baik dilakukan oleh manusia tanggal 10 min iraqatid dam. Amal yang paling bagus adalah menumpahkan darah. Yang dimaksud dengan menumpahkan darah adalah menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan yang disembelih hewan yang disembelih pada tanggal 10 itu akan datang biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan kukunya, wa ash'ariha dengan bulunya. Tanduknya, kukunya, bulunya adalah sampah, tapi tetap akan datang pada hari kiamat bersaksi pada orang yang berkorban. Kalau tanduk dan kuku dan bulunya saja datang, apalagi darah dan dagingnya, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat. Sebelum darah itu jatuh menetes ke tanah, ada yang lebih cepat, yaitu ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, perbaikilah, sucikanlah, bersihkanlah diri dengan berkurban. Maka berkurban itu hukumnya wajib, karena Nabi mengatakan, man wajada sa'atan, siapa yang punya kemampuan, walam yudha'i, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Orang yang tak berkurban tak layak ikut sholat Idul Adha. Orang yang tak berkurban tak layak dekat-dekat tempat sholat Idul Adha. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman berarti lil wujub, itulah dalil berkurban itu hukumnya wajib. Yang tidak berkurban hukumnya haram, berdosa, menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, berkurban itu sunnat muakkad, tak sampai wajib. Kenapa? Karena ada dalil lain. Nabi mengatakan, salasun hunna alayya faridatun, ada 3 perkara bagiku wajib, walakum tatawwu'un, bagi kamu tak sampai wajib, hanya sunnat saja. Dan Abu Bakar, Umar pernah 1 tahun tidak berkurban.
Sengaja Abu Bakar dan Umar 1 tahun tidak berkurban. Ketika ditanya, mengapa engkau tidak berkurban wahai Abu Bakar, wahai Umar? Untuk memberitahu masyarakat bahwa kurban itu tidak wajib, hanya sampai kepada sunnah muakkad. Begitu menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi, berkurban itu hukumnya wajib. Kita yang biasa mengamalkan mazhab Syafi'i, jangan sampai karena sunnah muakkad kita tidak berkurban, karena nikmat yang diberikan Allah begitu besar. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan nikmat yang besar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat besar ini? Fasalli, salatlah, li rabbika, kepada Allah. Setelah salat, wanhar, berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Adapun musuhmu, pembencimu, wal abtar, mereka akan terputus dengan sendirinya. Artinya apa? Kita hanya disuruh mengurus nikmat Allah dengan cara mensyukurinya. Syukuri dengan badan, sholat. Syukuri dengan harta, berkurbanlah. Bagaimana dengan kurban Nabi Muhammad SAW? Ada 4 versi. Versi yang pertama, Nabi berkurban 2 ekor kambing. 1 dia potong untuk dirinya dan keluarganya. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 lagi dia potong, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 lagi versi adalah kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi an nafsihi wa li ahli baitihi. Pada zaman Nabi, seorang laki-laki berkurban seekor kambing untuk dirinya dan untuk ahli baitnya, istri dan anaknya. Versi yang ketiga, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyata al-baqarata an sab'atin. Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah 1 ekor lembu 7 orang, 1 ekor unta untuk 7 orang. Dan puncak kurban adalah pada saat haji wada. Nabi menyembelih 63 ekor unta sendirian. Selanjutnya pisau dia serahkan kepada Sayyidina Ali. Ali memotong 37 ekor. 63 tambah 37, 100 ekor unta kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya sendiri. Mengapa 63 ekor? Pada saat itu tak ada satupun sahabat yang tahu mengapa 63 ekor. Setelah meninggal barulah tahu. Rupanya 63 itu waktu usia wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi tidak ingin 1 tahun pun usianya kosong dari kurban. 63 ekor 1 tahun 1 ekor, 63 tahun 63 ekor. Maka kalau kita bisa berkurban 1 ekor setahun kambing, belum mencapai kurban Nabi. Karena Nabi 1 ekor 1 tahun, seekor unta yang bagi umatnya 7 orang, tapi Nabi memotongnya sendirian. Begitulah hebatnya amal Rasulullah SAW. Masalah sholatnya, hatta tatafattara qadamahu, bengkak kedua kaki. Masalah istighfarnya, wallahi demi Allah, inni astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaihi mi'ata marrah fil yawmi wal lailah. Aku beristighfar taubat kepada Allah 100 kali sehari semalam. Masalah tahajud malamnya, hatta tatafattara qadamahu, sampai turun darahnya ke kaki. Lima fa'alta hadza, mengapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah. Mengapa engkau sholat sampai bengkak kakimu? Beliau menjawab, afala akuna abdan syakura. Apakah tak boleh aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Begitulah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kita tak sampai pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu, kalau kita berniat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya niat kita sampai. Andai kita sampai melaksanakannya, kita tinggal melaksanakan dan menjaga keikhlasan hati kita supaya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam. Apa jawab anaknya? Ya abati, wahai ayahku,
ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku sabar. Walamma tallahu lil jabin, ketika pisau itu sudah sampai ke leher Ismail, terasa sejuknya pisau itu di leher Ismail, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah tidak meminta unta Nabi Ibrahim, Allah tidak meminta kambing Nabi Ibrahim. Yang diminta Allah adalah anak yang ditunggunya selama 86 tahun. Kata Imam Abul Fida Ismail ibn Katsir dalam tafsir Quranil Azim, ketika Ismail itu lahir, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Menikah dengan Sarah, tidak punya anak. Menikah dengan Hajar, juga tak punya anak. Doa pagi, petang, siang, malam, Rabbi habli minas salihin. Sampai akhirnya Allah mengabulkan doanya. Lahirlah seorang anak laki-laki. Begitu anak itu lahir, ternyata Allah ingin memisahkannya. Antarkan anakmu itu ke Makkah. Dia tinggal di Palestina. Jarak dari Palestina ke Makkah lebih 1000 km. Diantarkannya anaknya yang masih baru lahir itu ke samping Baitullah. Dari jauh Nabi Ibrahim memandang anak dan Hajar. Rabbi inni askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Kutinggalkan anakku di lembah yang tak ada tanam-tanaman di samping rumahmu ya Allah. Tolong jaga mereka ya Allah. Lalu kemudian setelah anak itu sampai usia remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, sampai usia remaja, permintaan semakin tinggi. Allah meminta nyawanya, tapi kemudian ditebus dengan seekor domba. Apa maknanya? Allah meminta dari kita apa yang kita sayang. Nabi Ibrahim yang disayangnya adalah anak, maka anak diminta. Allah tidak minta anak kita, karena Allah tahu kualitas iman kita. Maka kita serahkan saja iuran sapi, kerbau, lembu, kambing sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna mengapa kita sebut nama dia dalam sholat kita 4 kali. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Karena pada Ibrahimlah bertemu titik 3 nabi yang besar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Isa adalah keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza. Salah satu keturunan Yahuza punya keturunan bernama Imran. Imran punya istri Hannah, menikah Imran dengan Hannah, lama berdoa, lahir anak Maryam. Maryam melahirkan seorang anak, Isa alaihissalam. Musa juga keturunan dari situ. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara. Nama saudaranya itu adalah Imran. Imran punya anak cucu keturunan. 2 orang saudara kandung jadi nabi dua-duanya, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Begitulah Allah menemukan 3 titik bertemu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa disebut keluarga Ibrahim? Ali Ibrahim, karena kita diminta untuk menerima kesabaran keluarganya. Ada istri yang juga sabar menerima ujian Allah, Sarah dan Hajar. Ada anak yang juga sabar menerima perintah Allah. Dia adalah Ismail dan Ishak alaihissalam. Jadi nama itu bukan sekedar nama, tapi dipilihkan untuk kita. Maka Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan, dia seorang yang hanif, condong kepada kebenaran. Musliman, dia berserah diri kepada Allah. Itulah ucapan kita di awal sholat. Ucapan kita di awal sholat, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Kalau Nabi Ibrahim itu hanifan musliman, maka kita pun juga hanifan musliman. Di akhir sholat kita sebut namanya, di awal sholat kita bersifat dengan sifatnya. Sempurnalah ikutan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan berarti mengikut Nabi Ibrahim meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Kesempurnaan syariat Nabi Ibrahim, kesempurnaan syariat Nabi Musa, kesempurnaan syariat Nabi Isa
disempurnakan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku padamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka Nabi Ibrahim juga muslim. Allah mengatakan dia hanifan musliman. Dia adalah seorang muslim. Nabi Sulaiman juga muslim. Karena ketika surat Nabi Sulaiman sampai kepada Ratu Bilqis, apa kata Bilqis? Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Islam, orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam solat semuanya kita serahkan kepada Allah. Inna solati solatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah. Semuanya kuserahkan pada Allah. Di akhir solat juga kita semua berserah pada Allah. At-tahiyatul semua penghormatan, mubarakatul semua kelebihan, salawatul semua doa-doa, thayyibatul semua yang baik-baik lillah, bukan punyaku, punya engkau ya Allah. Maka di hari yang besar itu kita tidak membesarkan diri kita. Orang akan memuji, ini untamu, ini kambingmu, ini sapimu, ini kerbau. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka di saat 4 hari itu kita bertakbir. Tanggal 10 mengatakan Allah maha besar. 11 Allah maha besar. 12 Allah maha besar. 13 Allah maha besar. Yang besar itu Allah. Besarkan Allah dalam hatimu, maka segala keangkuhan, keegoan, kebesaran akan kecil dalam pikiran. Besarkan Allah dalam matamu, maka kau akan melihat ini kecil, tak ada nilainya, tak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau kau membesarkan Allah, dunia ini memang menjadi kecil. Kalau dapat, tidak terlalu bangga. Kalau tak dapat, juga tidak terlalu bersedih. Karena dunia tidak terlalu besar dalam hati orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladziina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlakum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.